Pemirsa, jika kita berpatokan kepada hasil quick count kemarin, baik yang dilakukan oleh Metro TV maupun sejumlah lembaga survei, pastinya kita sudah tahu siapa presiden terpilih kita, paling tidak versi dari quick count. Lalu pertanyaannya adalah apa harapan masyarakat ke depannya? Bagaimana dengan programnya lanjutkan? Apa dari program lanjutkan itu jika kita menuruti slogan dari presiden terpilih versi quick count tersebut? Lanjutkan, program apa yang akan dilanjutkan, mana yang akan dihentikan dan mana yang akan ditingkatkan. Selama 1 jam ke depan saya akan fokus membahas soal pemberantasan korupsi, dan karena yang kita bahas adalah soal pemberantasan korupsi, pastinya narasumber saya tidak jauh-jauh dari lingkungan pembaharuan hukum di Indonesia. Sudah ada Pak Todung Mulya Lubis. Selamat siang Pak Todung. Selamat siang. Ya, praktisi hukum dan juga pakar pemberantasan korupsi di Indonesia, Bung Teten Mas Duki. Selamat siang, Bung. Selamat siang. Iya, dan nanti juga akan ada mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sebelum saya berbincang-bincang dengan narasumber saya akan ajak Anda untuk melihat di 5 titik pantauan terakhir kita terkait dengan penghitungan suara manual mungkin yang sudah dilakukan atau mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Saya akan mulai dari Mariska Prudence di Banda Aceh. Selamat siang, Mariska. Selamat siang, Vesi. Iya, silakan. Laporan terkini Anda. Ya, Vesi, bila tadi pagi suara yang masuk sekitar 21%, maka pada siang ini sudah hampir 50% yang suara yang masuk di KPU Provinsi Aceh, dan memang suara ini cukup stabil, tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi urutan maupun persentase, dan pasangan nomor urut 2 SBY Budiono masih terus merajai istilahnya wilayah ini, sekitar 93% suara untuk SBY Budiono. Ini menyisakan kurang dari 10% untuk 2 kandidat lain, Jk Wiranto dengan sekitar 4,6% suara, sementara Megawati Prabowo hanya sekitar 2,4% suara saja. Dan memang kemenangan ini terlihat hampir di seluruh daerah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, di mana hingga siang ini suara yang masuk hampir sekitar 50%, yaitu sekitar 1.443.000 suara dari total pemilih sekitar 3 juta pemilih. Dan pemirsa, kemenangan ini angkanya cukup signifikan dari SBY Budiono, yaitu sekitar 80 hingga 90% suara, dan tertinggi adalah di salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara, di mana 97,3% pemilih memilih SBY Budiono. Ini tinggi sekali, hanya kurang dari 3% untuk kandidat lainnya. Sementara ada satu lagi yang menarik di Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam. Dari 951 suara, hanya 1 suara saja bahkan untuk pasangan nomor 1 Megawati Prabowo. Sementara pemirsa, di posko tim Kamda, tim kampanye daerah SBY Budiono di Provinsi Nangro Aceh Darussalam di Banda Aceh, aktivitasnya masih terus berlangsung, namun ini bukan berupa perayaan kemenangan, namun lebih merupakan penghitungan dan juga rekapitulasi secara internal dari tim Kamda SBY Budiono, di mana mereka mengumpulkan data dari tiap-tiap saksi mereka, dan ini dihitung, dan menurut penghitungan secara internal mereka memperkirakan sekitar 93%. Ini adalah angka kemenangan bagi SBY Budiono, dan angka ini sebenarnya tidak mengejutkan karena mereka sudah memperkirakan kemenangan besar ini melalui berbagai survei internal mereka. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Kamda Provinsi Aceh, Nova Iriansyah. Sementara pemirsa, mengenai rekapitulasi sendiri masih terus dilakukan oleh KPU Provinsi Aceh, atau di sini disebut dengan KIP, dan estimasinya dalam 2 hari ini akan selesai, sehingga kemungkinan besok bila tidak ada kendala 100% suara sudah dapat masuk dan kita sudah dapat tahu persisnya berapa. Ya, Vesi, kembali ke Anda. Ya, baiklah, dari Banda Aceh saya akan bergeser ke Medan. Putri Bakri, sudah berapa suara yang masuk di KPU Medan? Suara yang masuk di KPU Medan memang belum ada, tapi penghitungan suara memang masih berada pada tingkatan PPK. Dari 21 PPK yang ada di Kota Medan, semuanya telah melakukan penghitungan suara atau rekapitulasi suara sejak pukul 9 pagi tadi. Namun ada beberapa PPK yang belum memulai atau menunda memulai untuk rekapitulasi karena saksi dari salah satu pasangan capres belum hadir. Dan untuk sementara pasangan SBY dan Budiono memang masih unggul dibandingkan pasangan yang lainnya dengan perolehan suara lebih dari 80%.
Hampir seluruh PPK di Kota Medan sejak pukul 9 pagi tadi memulai melakukan penghitungan manual seperti di PPK Medan Area yang sudah menyelesaikan penghitungan suara untuk 2 kelurahan yakni Pasar Merah Timur dan Kota Matsum 1. Namun PPK Kecamatan Medan Kota sempat menunda penghitungan suara selama 2 jam karena menurut Ketua KPU Medan Evi Novida Ginting penundaan karena saksi pasangan JK Wiranto belum hadir. Dari hasil penghitungan suara sementara hingga siang ini pasangan SBY Budiono masih unggul hampir di seluruh PPK di Kota Medan seperti di PPK Kecamatan Medan Barat dan Kecamatan Medan Timur. Pasangan SBY Budiono unggul dengan perolehan suara di atas 80%, disusul oleh Mega Prabowo dan JK Wiranto. Diharapkan seluruh PPK di Kota Medan bisa menyelesaikan penghitungan suara pada Jumat mendatang. Di Kabupaten Langkat, rekapitulasi suara berlangsung unik karena petugas PPK Kecamatan Stabat memakai seragam daerah seperti pakaian adat Jawa dan Melayu. Proses rekapitulasi juga berlangsung secara lesehan seperti acara selamatan. Dari hasil perolehan suara sementara, pasangan SBY Budiono juga memperoleh suara mayoritas sebesar 80%, disusul JK Wiranto dan Mega Prabowo. Sementara Panwaslu Kecamatan Kota Medan hari ini masih terus memeriksa 3 orang yang dilaporkan melakukan percobaan menggunakan formulir C4 milik orang lain untuk mencontreng gambar SBY Budiono pada Pilpres kemarin. Menurut Ketua Panwaslu Medan Kota Zul Ali Marbun, ketiganya membantah tudingan dari Ketua PDIP Kota Medan bahwa mereka dibayar oleh pihak manapun untuk mencontreng gambar SBY dan Budiono. Simbol kita ini ada upaya percobaan memilih menggunakan C4 orang lain. Itu klasifikasi yang kita kenakan. Tapi ini kan masih percobaan. Percobaan itu kan belum, kalau di undang-undang itu dengan sengaja. Ini kan tidak sengaja gitu kan. Jadi masih ada pengkajian lebih dalam terkait hal ini. Ya, demikian Tesi. Ya, baiklah, dari Sumatera saya akan terbang ke Kalimantan. Sudah ada Nancy di Balikpapan. Nancy, informasi terpenting apa yang Anda bisa bagi kepada kita siang hari ini? Ya, Vesi dan pemirsa, memang penghitungan suara di KPU Balikpapan memang berjalan cepat dan data suara yang masuk ke KPU Kota Balikpapan sudah mencapai 95% dengan pasangan nomor 2 yaitu SBY dan Budiono menempati urutan pertama, disusul dengan pasangan nomor pasangan nomor 1 Mega dan Prabowo dan pasangan nomor 3 JK dan Yusuf Kala. Dan SBY dan Budiono meraup suara sebanyak 154.333 atau sekitar 59%, dan sementara pasangan nomor 1 Megawati dan Prabowo memperoleh 61.886 suara atau 24%. Dan kemudian pasangan nomor 3 JK dan Wiranto mendapatkan 43.636 suara atau sekitar 17%. Dan hasil ini pemirsa merupakan penghitungan real count yang didapat berdasarkan formulir C1 atau formulir sertifikat hasil pemilihan suara di setiap TPS yang dikumpulkan oleh KPU Kota Balikpapan. Dan sampai saat ini suara yang terkumpul sebanyak 259.857 dari 391.992 DPT di 1.108 TPS yang tersebar di Balikpapan. Dan menurut petugas penginputan data di KPU memang masih ditemukan kesalahan penghitungan di tingkat TPS, yaitu kesalahan penjumlahan hasil perolehan suaranya. Namun kesalahan tersebut hanya terjadi di beberapa TPS, sekitar 2 atau 3 TPS saja, dan hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi jumlah persentasi perolehan total. Dan demikian, Vesi. Baik, jika tadi di Banda Aceh dan di Balikpapan suara sudah banyak yang masuk ke tingkat KPU tingkat 2 begitu ya, KPU daerah Balikpapan dan Banda Aceh, sementara di Medan tidak. Lalu bagaimana dengan di Surabaya? Cynthia, silakan laporannya. Ya, Vesi, meskipun proses penghitungan di 3 kecamatan baru akan dijadwalkan esok hari, namun Kecamatan Sukolilo hari ini telah melakukan penghitungan dengan hasil pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono unggul dengan suara 70%.
Perhitungan tersebut diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi lampiran model C1 dari seluruh TPS yang ada. Meskipun belum memulai penghitungan secara manual pada tingkat kecamatan, pasangan calon Presiden SBY Budiono dipastikan menang mutlak di Kecamatan Sukolilo, Surabaya ini. Dari 164 TPS yang terbagi di 7 kelurahan, pasangan SBY Budiono memperoleh 31.195 suara, sedangkan Megawati Prabowo memperoleh 9.147 suara, dan pasangan JK Wiranto hanya memperoleh 3.736 suara, sementara suara tidak sah mencapai 1.785 suara. Hasil rekapitulasi tersebut telah ditempelkan di kantor kecamatan agar memudahkan saksi dari masing-masing calon presiden melakukan pengecekan data yang masuk. Dari KPPS ke BPS, BPK itu udah selesai semua, udah 100% udah masuk. Nah, tinggal penghitungan final. Untuk penghitungan final itu di Kecamatan Sukolilo dilakukan pada hari Jumat. Sementara itu, penghitungan secara manual pada tingkat PPK di Kecamatan Sukolilo dan beberapa kecamatan yang lain seperti Kecamatan Mulyorejo dan Gubeng rencananya baru akan dilangsungkan hari Jumat esok hari. Ya, Vesi, sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur, hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan SBY dan Budiono unggul, disusul oleh Megawati Prabowo dan di tempat ketiga JK Wiranto, dan ini merupakan rekapitulasi 19 dari 24 kecamatan. Pasangan SBY Budiono unggul di Banyuwangi, Jawa Timur. SBY memperoleh suara 366.754 suara atau 55,27% dan Mega Prabowo di urutan kedua dengan 237.865 suara atau 35,85%. Dan urutan ketiga JK Wiranto dengan perolehan suara 58.960 suara atau 8,89%. Menurut Ketua KPU Banyuwangi Samsul Arifin, hasil sementara rekapitulasi ini merupakan hasil dari 19 dari 24 kecamatan yang ada di Banyuwangi. Sementara itu 5 kecamatan yang belum mengirimkan rekapitulasi suaranya, yakni Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Singojuru, dan Kecamatan Sempu. Dan diperkirakan hari ini kelima kecamatan tersebut akan mengirimkan hasil rekapitulasinya. Demikian, Vesi. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar saya ke Makassar. Rahel, silakan laporannya singkat, padat. Ya, Vesi, dalam pelaksanaan Pilpres kemarin, Panwaslu Kota Makassar telah mencatat sedikitnya 29 pelanggaran, 24 diantaranya merupakan pelanggaran pidana dan 5 merupakan pelanggaran administratif. Dan bentuk pelanggaran tersebut antara lain warga yang kedapatan mencontreng 2 kali di 2 TPS yang berbeda dan adanya 3 surat suara yang telah tercontreng sebelum pemilihan dan juga ditemukannya warga yang menggunakan surat undangan memilih milik orang lain. Panwaslu Kota Makassar sendiri memberikan batas waktu pelaporan selama 3 hari setelah kejadian kepada masyarakat yang menemukan adanya atau terjadinya pelanggaran saat Pilpres kemarin. Sementara terkait dengan pernyataan Andi Alfian Malarangeng saat kampanye Budiono di Makassar yang menyatakan ada saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presiden, dinilai mengandung pelanggaran pidana pemilu karena dianggap telah merendahkan salah satu suku yang ada di Indonesia. Dan hari ini tim Panwaslu Kota Makassar melimpahkan kasus ini secara resmi ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat. 2 kali dengan memang 2 undangannya, kemudian 1 kasus memilih memakai nama orang, nama kemenangannya di ujung tanah, kemudian ada juga kasus surat suara sudah tercontreng, lalu yang paling banyak sebenarnya adalah beberapa KPPS yang tidak memberikan C1 kepada PPL. Dan dalam pelaporan ini, tim advokasi JK Wiranto sebagai pelapor kepada pihak Panwaslu juga dimintai keterangan dan sehubungan dengan laporan pelanggaran pidana pemilu ini, pihak tim penyidik Reskrim Polda Sulawesi Selatan dan Barat yang dipimpin oleh AKBP Setiadi dan Kompol Burhamsa mengatakan bahwa kasus ini masih dalam proses penyidikan dan rencananya besok penyidik akan memanggil saksi bahasa dari Universitas Hasanuddin Makassar yang
diajak untuk mengkaji pernyataan dari Andi Alfian Malarangeng tersebut. Pesi. Baiklah, terima kasih Rahel. Sebelumnya Cynthia, kemudian Nancy Putri dan juga Mariska Prudence atas laporan komprehensif dari Anda. Pemirsa, kami akan terus pantau masuknya suara di setiap KPUD hingga kemudian nanti ada penetapan suara secara nasional dari mulai tanggal 25 hingga 27 Juli. Itu yang dijanjikan oleh KPU. Mudah-mudahan tidak akan lebih lambat lagi seperti yang terjadi di pemilu legislatif